Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah landasan pendidikan Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD, MPD, dengan nomor induk pokok 1986040420150420002 dan rekan-rekan semua yang saya cintai. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di sini kami dari kelompok 7 kelas 1E yang beranggotakan saya sendiri Irma Sundari dengan NIM 2209467 dan Mutia Nur Aziza dengan NIM 2204355 dan Sevia El Putri dengan NIM 2200451. Di sini kami akan mempresentasikan tentang landasan filosofi pendidikan, yang dimana di dalam landasan filosofis pendidikan ini membahas 4 submateri. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh saya sendiri. Pengertian landasan filosofi pendidikan. Pengertian filsafat secara etimologis. Filsafat ini berasal dari Inggris yaitu filosofi, dan kalau berasal dari Arab itu falsafah. Filsafat berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani kuno yaitu philein atau philos yang berarti cinta atau sahabat, dan sophia atau sophos yang berarti kebijaksanaan. Jadi secara etimologis filosofia atau filsafat berarti cinta kepada kebijaksanaan atau sahabat kebijaksanaan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Mutia Nur Aziza. Kepada Mutia Nur Aziza, saya persilahkan. Yang kedua yaitu landasan filosofis pendidikan, idealisme, dan realisme. Apa itu landasan idealisme? Menurut para filosof, mengklaim bahwa realitas pada hakikatnya bersifat spiritual, karena manusia itu adalah makhluk yang berpikir, memiliki tujuan, dan hidup dalam aturan yang jelas. Menurut epistemologis, pengaturan itu diperoleh dengan cara mengingat kembali melalui intuisi, sedangkan aksiologi bahwa manusia itu diperintahkan melalui nilai moral imperatif yang bersumber dari realitas yang absolut. Selanjutnya ada landasan realisme. Menurut para filosof realisme, memandang bahwa dunia ini adalah materi yang hadir dengan sendirinya, yang tertata dalam hubungan-hubungan di luar campur tangan manusia, dan mereka beranggapan bahwa pengetahuan ini diperoleh dari pengalaman dan penggunaan akalnya. Sedangkan tingkah laku manusia diatur oleh hukum alam dan taraf yang rendah diatur oleh kebijaksanaan yang teruji. Selanjutnya yang ketiga yaitu landasan filosofis pendidikan pragmatisme. Landasan pragmatisme yaitu pada dasarnya, pragmatisme merupakan suatu sikap hidup, suatu metode, dan suatu filsafat yang digunakan dalam mempertimbangkan nilai sesuatu ide dan kebenaran sesuatu keyakinan secara praktis. Esensi dari pragmatisme ini terletak pada metodenya yang sangat empiris, di mana sangat menekankan pada metode dan sikap lebih dari suatu doktrin filsafat yang sistematis dan menggunakan metode ilmu pengetahuan modern sebagai dasar dari suatu filsafat. Dan yang terakhir yaitu landasan filosofis pendidikan nasional. Pancasila sebagai landasan filsafat sistem pendidikan nasional, yaitu filsafat pendidikan Indonesia berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, implikasinya maka Pancasila juga adalah dasar pendidikan nasional Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989, yang menegaskan bahwa pembangunan nasional termasuk di bidang pendidikan adalah pengamalan Pancasila, dan untuk itu, pendidikan nasional mengusahakan antara lain pembentukan manusia Pancasila sebagai manusia pembangunan yang tinggi kualitasnya dan mampu mandiri. Pendidikan selain sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, sosial budaya juga merupakan sarana untuk mewariskan ideologi bangsa kepada generasi selanjutnya. Pendidikan suatu bangsa akan secara otomatis mengikuti ideologi suatu bangsa yang dianutnya. Pancasila adalah dasar dan ideologi bangsa Indonesia yang mempunyai fungsi dalam hidup dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia.